Mariana merupakan bagian terdalam dari lautan bumi, terletak di Samudra Pasifik Barat, membentang sepanjang 2.550 km dengan kedalaman mencapai 10.935 meter. Palung ini merupakan tempat yang sangat ekstrim dengan suhu air yang sangat dingin, mencapai sekitar 1 hingga 3 derajat Celcius dan tekanan yang sangat besar. Namun, meskipun kondisinya yang sangat sulit, masih ada beberapa jenis organisme yang hidup di Palung Mariana. Hewan-hewan ini bertahan hidup dalam kegelapan total dan mengkonsumsi bahan kimia seperti metana atau belerang, bahkan makanan yang berada jauh di bawah rantai makanan. Selain itu, di Palung Mariana juga ditemukan snailfish yang beradaptasi untuk hidup dalam tekanan ekstrim dan kegelapan total. Kulitnya transparan, tidak memiliki penglihatan, dan merupakan salah satu spesies yang paling tahan terhadap tekanan ekstrim. Palung Mariana sendiri merupakan bagian dari jaringan global bekas luka dalam yang membelah dasar laut, yang terbentuk dari proses yang disebut subduksi. Dalam kasus Palung Mariana, tepi barat lempeng Pasifik terdorong ke bawah lempeng Mariana yang lebih kecil ke arah barat, menciptakan rekahan yang dalam. Bahan cair kemudian naik melalui gunung berapi di dekat parit, membangun kepulauan Mariana di dekatnya. Palung Mariana merupakan zona hadal, dinamai menurut alam Hades, dunia bawah mitologi Yunani. Zona ini merupakan tempat yang sangat sulit dijelajahi oleh manusia karena kondisinya yang sangat ekstrim, seperti kegelapan murni, air beku asam, makanan langka, dan tekanan besar yang menciptakan lingkungan yang menantang bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Namun, pada tahun 1960, Don Walsh dan Jacques Piccard menjadi orang pertama yang berhasil mencapai titik terdalam di Palung Mariana dengan menggunakan kapal selam batisket Trieste. Meskipun hanya memiliki waktu 20 menit untuk menjelajahi dunia dasar laut, mereka berhasil menemukan kehidupan di sana, seperti udang pucat dan ikan mirip flounder. Sampai saat ini, Palung Mariana masih menyimpan banyak misteri yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan. Namun penelitian di Palung Mariana dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai gempa bumi yang menyebabkan tsunami besar di sekitar lingkar Pasifik. Meskipun sulit dijelajahi, Palung Mariana tetap menjadi tempat yang menarik bagi para ilmuwan dan penjelajah untuk dipelajari lebih lanjut. Pertanyaan, apakah kehidupan dapat ada di kedalaman laut yang paling dalam telah menjadi topik diskusi para ahli biologi selama beberapa dekade. Namun pada tahun 2012, James Cameron berhasil mencapai titik terdalam di bumi yaitu Challenger Deep dan melihat tikar mikroba yang terbentang di kedalaman 10.912 meter di dunia tanpa matahari. Bakteri yang hidup di kedalaman laut yang paling dalam adalah produsen yang mendukung makhluk yang lebih kompleks. Karena tanpa sinar matahari, hewan yang lebih besar harus bergantung kepada energi yang dihasilkan oleh bakteri yang menjalani kemonsintesis. Laut dalam setara dengan fotosintesis. Lubang hidrotermal adalah kehidupan ekosistem laut yang berada di kedalaman lebih dari 5.000 meter. Dilansir dari National Geographic, lubang hidrotermal adalah ventilasi air panas dan kaya mineral di kerak samudra. Kedalamannya membuat lubang hidrotermal tidak tersentuh cahaya matahari, sehingga fotosintesis tidak mungkin dapat dilakukan. Untuk tetap menunjang kehidupan di dalamnya, ekosistem lubang hidrotermal berevolusi dan membentuk suatu reaksi anabolisme yang disebut dengan kemonsintesis. Kemonsintesis yang dilakukan oleh produsen ekosistem lubang hidrotermal yaitu bakteri. Pada tahun 1996, kapal selam tak berawak Jepang bernama Kaiko berhasil mengambil sampel bakteri dari mat yang diamati oleh Piccard dan Walsh hampir 40 tahun sebelumnya. Mereka menemukan bahwa sejumlah spesies bakteri ini tampaknya bersifat barofilik, artinya mereka tumbuh subur di bawah tekanan lingkungan yang tinggi, membuktikan bahwa gagasan kita bahwa kehidupan hanya dapat ada di dalam kondisi yang lebih moderat adalah cacat. Pada tahun 1998, Kaiko kembali ke Challenger Deep dan menemukan kehidupan yang lebih kompleks, yaitu Hirondellea gigas, spesies amfipoda raksasa. Tekanan ekstrim dari laut dalam menyebabkan kalsium karbonat yang membentuk cangkang amfipoda dan banyak hewan laut lebih mudah larut dalam air, membuat tubuh lunak mereka rentan. Namun di dalam lampu Kaiko, ada amfipoda raksasa yang bahkan mempertahankan kerangka luarnya yang keras. Mereka melindungi cangkangnya menggunakan pelindung aluminium, menggunakan bahan kimia di ususnya untuk mengekstraksi ion aluminium dari lumpur dasar laut saat mereka mencari makanan. Amfipoda ini memiliki peran kunci dalam ekosistem sebagai detrivora. Mereka bertindak sebagai kru pembersih, memiliki enzim yang mampu mencerna bahkan itu kayu. Belakangan ini, kapal selam jarak jauh telah menangkap lebih banyak keanehan Palung Mariana di lampu depan mereka. Di antara penduduk yang paling melimpah adalah Holothurians atau teripang, seperti babi laut yang luar biasa dengan cincin tentakel makan yang digunakannya untuk menyaring lumpur dan mengambil makanan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ikan pikat sebenarnya adalah teripang.
karena dianggap bahwa ikan tidak dapat bertahan hidup di tempat dengan tekanan yang sangat besar, sehingga dapat melarutkan tulang vertebrata manapun. Ikan terdalam yang diketahui tumbuh subur di kedalaman 8.000 meter, masih 2 km di atas Challenger Deep. Salah satu spesies yang ditemukan adalah Snailfish mariana. Spesies ini hidup di kedalaman yang sangat dalam dan memiliki adaptasi yang unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Selain itu, ada juga Xenopipores raksasa yang tumbuh dengan diameter 20 cm, namun hanya terdiri dari satu sel. Ada juga Tunicata predator yang disebut sea squid yang menambatkan tubuh mereka ke sisi ngarai untuk menunggu mangsa yang lewat. Meskipun hanya sebagian kecil dari organisme dunia lain yang telah dicatat, kelimpahan kehidupan di Palung Mariana menunjukkan bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, bahkan ketika menghadapi tantangan berat untuk hidup di jantung dunia bawah laut.